Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dalam channel Matematika Mudah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang taksiran bilangan SDMI kelas 4. Mungkin adik-adik sebelumnya sudah pernah mendengar apa sih taksiran itu. Jadi taksiran disebut juga dengan kiraan atau kira-kira, dan disimbolkan dengan tanda sama dengan yang melengkung seperti ini. Jadi taksiran nama lainnya yaitu kiraan atau kira-kira, disimbolkan dengan tanda yang seperti ini sama dengan yang agak melengkung. Kita akan membahas dua taksiran. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas dua jenis taksiran, yaitu yang pertama pada taksiran bilangan cacah, dan yang kedua taksiran bilangan pecahan. Jadi pembahasan di kelas 4 ini kita akan membahas dua jenis taksiran, yaitu taksiran bilangan cacah dan taksiran bilangan pecahan. Yang pertama kita akan membahas dulu tentang taksiran bilangan cacah. Taksiran pada bilangan cacah terdiri dari taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Taksiran dilakukan untuk melihat hasil dari operasi hitung bilangan cacah. Jadi taksiran atas itu taksiran yang paling atasnya. Kalau taksiran bawah, taksiran yang nilainya bawah. Dan taksiran terbaik ini adalah perkiraan atau rata-rata yang paling baik, yang paling benar menurut taksiran terbaik dari taksiran yang kita ambil. Jadi untuk lebih jelasnya kita akan membahas dulu terlebih pertama, yaitu taksiran atas. Ada tiga jenisnya, yaitu taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Jadi untuk yang pertama kita akan membahas tentang taksiran atas. Kita lihat dulu contoh taksiran atas. Pada bilangan 5368,5. Jadi pusat terdekat yang akan berubah yang angka di sininya, yang di satunya. Berarti untuk taksiran atasnya menjadi 5369. Yang berubah di angka terakhirnya ini untuk satuan. Sedangkan untuk puluhan yang akan berubah untuk di angka 6. Jadi kalau 8, kalau di satu dari 9. Sedangkan untuk yang puluhan dari kalau dari 6 di 7 dan angka belakangnya berubah jadi 0. Berarti untuk puluhan terdekat adalah 5370. Sedangkan untuk ratusan yang akan berubah yang angka 3-nya ini, yang dua terakhir puluhan dan satunya akan berubah menjadi 0. Dan kalau dia 3 berubah menjadi 5100, dan puluhan dan satunya akan berubah menjadi 0. Jadi ratusan terdekat dan angka terakhirnya ini tidak dituliskan lagi. Sedangkan untuk ribuan terdekat yang akan berubah yaitu yang nilainya yang ribuan. Kalau dia 5 menjadi 6, 6000. 5368,5. Mula taksiran dari terdekatnya adalah 6000. Coba untuk yang contoh yang kedua, yaitu 7568,8. Jadi untuk satuan terdekatnya kalau 8 berubah menjadi 9, berarti 7569. Sedangkan untuk puluhan terdekat yang angka 6 akan berubah menjadi 7 dan satuannya berubah menjadi 0. Jadi untuk puluhan terdekat adalah 7570, 7570. Sedangkan untuk ratusan 5 akan berubah menjadi 6, 7600. Sedangkan untuk ribuan terdekat 1000 akan berubah menjadi 8. Jadi tergantung pertanyaan soalnya. Kalau ditanya satuan, di satuannya. Kalau dia puluhan terdekat, kita rubah di puluhan terdekat. Kalau dia ratusan terdekat, kita rubah di ratusannya. Cukup kita tambahkan saja 1. Dan angka belakangnya kita rubah menjadi 0. Sedangkan untuk ribuan juga seperti itu. Lihat di mana pertanyaannya, taksirannya yang mau di yang mana, apakah di satuan, apakah di puluhan, apakah di ratusan, dan apakah di ribuan. Lihat nih yang ketiga, 8777,9. Ini akan berubah di satuannya, 7 menjadi 8 dan angka 9,9 ini akan hilang. Untuk puluhan terdekat yang 7 yang puluhan akan berubah menjadi 8 menjadi 8780. Angka terakhirnya akan berubah menjadi 0.
juga gitu, ratusan, angka 7 akan berubah menjadi 8, menjadi 8.800. Dan untuk ribuan, yang angka 8-nya di angka ribuannya akan berubah menjadi 9, menjadi ribuan, menjadi 8.777,9 akan berubah menjadi 9.000. Begitu juga untuk contoh kita yang keempat, yaitu 8.777,1 akan berubah, yang di sini akan berubah menjadi 8.778. Bulan terdekat 8 yang 7 yang di sini akan berubah menjadi 8 juga, 8.780. Untuk yang 7 di ratusan akan berubah menjadi 8.800. Untuk ribuan terdekat angka 8 akan berubah menjadi 9.000. Jadi adik-adik kita lihat dan permintaan soalnya. Kalau satu terdekat kita lihat yang di satunya cukup kita tambahkan satu angka. Untuk puluhan terdekat kita lihat dia berarti di puluhannya. Untuk ratusan di nilainya yang ratusan, dan begitu juga untuk ribuan coba yang dinilainya ribuan. Kalau dia 5 menjadi 6, kalau dia 7 menjadi 8, kalau 9 menjadi 10 nantinya. Lebih jelas kita lihat contoh taksiran atas yang lain. Pertama, ini tentang hasil operasi hitung ikut dengan taksiran atas. Lihat, kalau dia 12 menjadi ini menjadi 20, berarti ini taksiran kepuluhan. Kita taksiran 1 menjadi 2, jadi 20, 12 menjadi 20, 18 menjadi 20 juga. Taksiran atasnya di 20 kali 20 100. Taksiran atas dari 12 kali 18 adalah 400. Itu juga untuk yang B 57, berarti kita bulatkan menjadi 60. Kalau 147 berarti ini pembulatannya menjadi 200. Jadi dibulatkan 147, 60 ditambah 200 sama dengan 260. Jadi kita pembulatannya yang tingginya. Kalau dia 57 menjadi 60, kalau 140 menjadi 200, berarti 60 tambah 200 adalah 260. Yang C 81 dibagi 23, jadi pembulatan ke puluhan. 81 menjadi 90, 23 menjadi 30, berarti 90 bagi 30 sama dengan 3. Dia 81. Yang di puluhannya di 8 menjadi 9 dan 1 ini berubah menjadi 0. Begitu juga 23, 2 menjadi 3, dan 3 ini menjadi 0. Berarti 90 bagi 30 sama dengan 3. Ini juga yang D 63 kurang 16. Nah, taksirannya yaitu 63 menjadi 70, ini lambang taksiran. 3 menjadi 70 dan 16 menjadi 20. Jadi 70 kurang 20 sama dengan 50. Jadi 63 dibulatkan ke atas menjadi 70, 16 dibulatkan ke atas menjadi 20. Jadi kemudian dari contoh beberapa buah contoh, yang pertama ada contoh kita 4 soal dan contoh kita kedua ada juga 4 soal. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami tentang contoh taksiran. Lihat pembulatannya mau kemana kita bulatkan, apakah ke satuan, apakah ke puluhan, apakah ke ratusan, atau ke ribuannya. Jadi tergantung permintaan soalnya. Kalau pembulatan taksiran atasnya ke atas, mintanya ke puluhan, ya ke puluhan kita rubah. Dia minta ke ratusan, ya ke ratusan. Ini juga itu ribuan, kalau ke ribuan juga minta bulatan atau taksiran ke ribuan. Oke, kalau sudah paham mengenai taksiran atas, kita coba membahas tentang lagi taksiran bawah. Taksiran bawah, kita lihat ini 5.368,5. Jadi taksiran bawahnya 5368. 5368. Jadi untuk taksiran ke bulan terdekatnya menjadi 5.60 ini. Sedangkan bulan ratusan terdekatnya adalah 5.300. Dan untuk bulan terdekatnya adalah 5.000. Jadi ini menjadi 5.368. Dan terdekatnya menjadi 5.360.
untuk ratusan terdekat adalah 5.300 dan untuk ribu terdekatnya adalah 5.000. Ini menjadi 5.360 menjadi ini menjadi 5.000. Untuk yang kedua 7.568,8. Jadi pembuatan taksiran bawahnya yaitu 7568 atau 7.568. Taksiran kepulauan terdekat adalah 7.560. Taksiran bawah untuk ratusan terdekat adalah 7.500 dan taksiran ke ribu terdekatnya adalah 7.000. Begitu juga untuk yang B, yang 3, 8.777,9. Taksiran ke satuan terdekat adalah 8.777, tidak berubah. Dan untuk kepulauan terdekat menjadi 8.770. Ini tetap angkanya berubah jadi 0. Dan untuk ratusan terdekat adalah 8.700 ini. Dan untuk ribuan terdekat menjadi 8.000. Begitu juga untuk yang terakhir nih 8.777,1. Pembuatan kesatuan terdekat menjadi 8.777. Sedangkan pembuatan kepulauan terdekatnya menjadi 8.770. Untuk ratusan terdekatnya menjadi 8.700. Pembuatan atau taksiran ke ribuan terdekat menjadi 8.000. Jadi soal ini mudah adik-adik sudah bisa memahami bagaimana sih cara mengerjakan taksiran bawah. Tapi kalau masih ada yang masih ragu, masih kita coba ke contoh selanjutnya mengenai input taksiran bawah. Lihat, ditentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran bawah. Kita lihat 16 kali 28. Jadi 16 ini karena taksiran bawah di 10 dia. 28 menjadi 20. Kita kalikan 10 kali 20 200. Sedangkan untuk taksiran tinggi, taksiran atas. Kalau taksiran atas berarti 16 dia menjadi 20, 28 menjadi 30 tadi. Nah, taksiran bawah kita bulatkan. Kalau 16 dia berarti menjadi 10. Kalau 28 dia menjadi 20. Berarti hasil dari taksiran bawah dari 10 kali 16 kali 8 menjadi 10 kali 20 yaitu 200. Kita lihat contoh yang B. 61 bagi 27. 61 kita bulatkan menjadi 60. Sedangkan 27 kita bulatkan menjadi 20. 60 bagi 20 sama dengan 3. Sedangkan untuk contoh yang C, 37 menjadi 30 dan 88 menjadi 80. 30 tambah 80 sama dengan 110. Begitu juga untuk contoh yang D, 194 menjadi 200. Sedangkan 58 menjadi 50. Jadi 200 kurang 50 sama dengan 150. Jadi mudah-mudahan adik-adik bedanya taksiran atas. Kalau taksiran atas kita taksirannya nilainya paling besarnya. Kalau taksiran bawah nilainya yang terkecil. Jadi kalau 16 berarti menjadi 10. Kalau 28 menjadi 20. 13 menjadi 10. Kalau dia 27 menjadi 20. 95 menjadi 90. 77 menjadi 70 dan sebagainya. Mudah-mudahan jadi bisa memahami mengenai taksiran atas dan taksiran bawah. Selanjutnya kita akan membahas ini tentang taksiran yang ketiga, yaitu taksiran terbaik. Mengenai taksiran terbaik dilakukan dengan cara membulatkan bilangan-bilangan dalam operasi itu menurut aturan pembulatan, di mana kita harus memperhatikan nilai satuannya, puluhannya, atau ratusan dan seterusnya. Baik satuan, puluhan, atau ratusan dan seterusnya, jika angkanya kurang dari 5, apakah nilainya 4, 3, 2, 1, maka angka pada pembulatan dihilangkan. Dan jika lebih dari sama dengan 5, apabila sama atau lebih dari 5, maka 5, 6, 7, 8, 9, maka angka pada pembulatan ditambah 1, baik puluhan, ratusan maupun ribuan dan seterusnya.
Jadi data taksiran terbaik, ingat apakah nilai satuan atau puluhan atau ratusan dan seterusnya, apabila angkanya itu kurang dari 5, misalkan angkanya 4, 3, 2, 1, maka angka pada pembulatan dihilangkan. Dan jika angka lebih dari sama dengan 5 atau lebih dari 5, maka nilainya 5, 6, 7, 8, dan 9, maka angka pada pembulatan ditambah 1, baik puluhan, ratusan, maupun ribuan dan seterusnya. Lebih jelasnya kita lihat nanti contohnya. Untuk taksiran terbaik satuan terbaik, lihat contoh yang pertama yaitu 5.368 taksiran atas. Nah ini taksiran atasnya 5.369, sedangkan taksiran bawahnya menjadi 5.368. Sedangkan taksiran terbaiknya yaitu 5. Kita lihat angka belakangnya 8. Kalau dia 8 berarti ke atas, berarti kita tambahkan, berarti 5, berarti 8 menjadi 9, berarti 5.369. Ini kesatuan terdekat dulu kita bahas. Nah, selesai kesatuan baru ke ribuan, ke puluhan, baru ke ratusan, dan nanti ribuan. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, 7.568,8. Taksiran atasnya yaitu 7.569, sedangkan taksiran bawahnya yaitu 7.568. Dan taksiran terbaiknya adalah, kita lihat 8 di belakang nih. Jadi taksiran terbaiknya yaitu 7.569. Ini karena 5 tambah aja 1 berarti dari 9. Ini 8, jadi berarti 69 jadinya. Itu juga untuk contoh yang C. Taksiran atas dari ini adalah 8.777,9. Berarti taksiran atasnya adalah 8.778. Taksiran bawahnya yaitu 8.777. Sedangkan taksiran terbaiknya, karena ini angka terakhirnya 9, berarti tambah 1 ke depannya ini. Jadi taksiran terbaiknya yaitu 8.778. Jadi di sini hasilnya adalah 8.778. Sedangkan yang terakhir 8.777,1 taksiran terbaik. Taksiran atasnya adalah 8.778. Sedangkan taksiran bawahnya 8.777, dan taksiran terbaik adalah 8.777. Karena kenapa tidak berubah? Karena nilainya di sini 1. Kalau dia 1 kurang dari 5, apakah 4 atau 21, berarti dihilangkan saja. Tapi kalau dia sama dengan 5 atau besar dari 5, lalu kita tambahkan satuannya menjadi 1. Kalau dia 7 menjadi 8. Kalau tidak kurang dari 5, berarti yang satunya ini dihilangkan, berarti nilainya tetap 8.777. Kalau di sini hasilnya tadi 7.569, yang ini hasilnya adalah 8.778. Jadi mudah-mudahan adik-adik bisa memahami tentang taksiran terbaik kesatuan terdekat. Ingat, dalam taksiran terbaik kesatuan terdekat, ingat kalau angka terakhirnya ini besar dari 5, 6, 7, 8, 9, maka nilai angka satunya ini kita tambah 1. Kalau kecil dari 5, apakah nilainya 4, 3, 2, 1, maka cukup kita hilangkan dan tidak nilainya ini tidak berubah. Itu saja aturannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh taksiran terbaik puluhan. Sudah tadi, selanjutnya kita lihat dulu ke puluhan terdekat. Aturannya sama saja. Kalau dia 5, 6, 7, 8, 9 akan berubah nilai puluhannya. Sedangkan untuk apabila nilainya 4, 3, 2, 1, nilainya tidak kita bahkan cukup kita hilangkan saja. Lihat nih, taksiran atas dari yang contoh 1, 5.368,5. Jadi taksiran atasnya ini
adalah 5.370 untuk puluhan terdekatnya. Untuk selanjutnya, taksiran bawahnya adalah 5.360. Taksiran bawahnya tidak berubah. Sedangkan taksiran terbaiknya adalah 5.370. Di sini angka di satunya, kalau dia 8 berarti besar dari 5, 5, 6, 7, 8, 9. Maka kalau dia lebih dari 5 berarti Anda tambahkan 1 ke depan. 5.370 taksiran terbaiknya. Untuk contoh yang kedua, 7.568,8, maka taksiran atasnya adalah 7.570. Taksiran bawahnya adalah 7.560. Dan taksiran terbaiknya kita lihat di sini karena 8 juga besar dari 5 berarti ditambahkan 1 sini. Berarti taksiran terbaiknya adalah 7.570. Untuk contoh yang ketiga, 8.777,9. Taksiran atasnya menjadi 8.780. Taksiran bawahnya adalah 8.770. Dan taksiran terbaiknya adalah 8.780. Ini lihat karena 7 lebih dari 5 maka bertambah sini. Dan contoh kita yang keempat adalah 8.777,1. Taksiran atasnya adalah 8.780. Taksiran bawahnya adalah 8.770 dan taksiran terbaiknya adalah 8.780. Kita lanjut ke taksiran baik ke ratusan terdekat. Untuk ratusan terdekat kita lihat nilainya di puluhannya. Kalau nilai puluhannya lebih dari 5 maka kita tambahkan 1 ke ratusannya. Kalau nilainya kecil dari 5 maka hilangkan saja, dia ke 0. Lihat taksiran yang pertama yaitu 5.368,5. Taksiran atasnya yaitu 5.400. Kalau taksiran bawahnya yaitu 5.300. Taksiran terbaiknya karena ini 6 berarti lebih dari 5, berarti ini tambah 1 berarti 5.400. Sedangkan untuk contoh yang kedua yaitu 7.568,8. Berarti taksiran atasnya yaitu 7.600 dan taksiran bawahnya adalah 7.500. Sedangkan taksiran terbaiknya nah 6 lebih juga dari 5 berarti taksiran terbaiknya yaitu 7.600. Untuk contoh yang ketiga 8.777,9. Lihat tadi taksiran atasnya adalah 8.800, taksiran bawahnya adalah 8.700 dan taksiran terbaiknya karena ini 7 lebih juga dari 5 berarti taksiran terbaiknya adalah 8.800. Dan untuk yang keempat, contoh keempat 8.777,1, maka taksiran atasnya adalah 8.800, taksiran bawahnya adalah 8.700 dan taksiran terbaiknya adalah 8.800. Jadi ratusan terdekat, taksiran baik ke ratusan terdekat kita lihat puluhannya. Kalau ke ratusan kita lihat di puluhannya ini. Kalau ke seratusan, kalau puluhan di satuannya. Kalau satuan di yang di sininya kita lihat. Kita coba selanjutnya taksiran terbaik ke ribuan terdekat. 5.368,5. Taksiran atasnya adalah 6.000. Taksiran bawahnya adalah 5.000. Dan taksiran terbaik kita lihat di ratusannya. Ribuannya di ratusannya kita lihat. Kalau dia kecil dari 5 berarti menjadi kecil berarti
saja, berarti jadi 5.000. Contoh yang kedua 7.568,8, berarti taksiran atasnya 8.000, taksiran bawahnya 7.000, dan taksiran terbaiknya adalah, karena ini 5, jadi taksiran terbaiknya adalah 8.000. Dan untuk contoh yang ketiga adalah 8.777,9, taksiran atasnya adalah 9.000, taksiran bawahnya adalah 8.000, dan taksiran terbaiknya, karena ini nilainya 7, berarti ada penambahannya, berarti ini menjadi 9.000. Untuk yang keempat adalah 8.777,1, taksiran atasnya adalah 9.000, taksiran bawahnya adalah 8.000, dan taksiran terbaiknya, karena ini 7 juga, berarti taksiran terbaiknya adalah 9.000. Contoh taksiran terbaik. Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran terbaik. Lihat 23 kali 15. Lihat nih, karena nilainya 3 disatukan, karena kurang dari 5, berarti kita bulatkan menjadi 20. Kalau 15 karena ini sama dengan 5 atau nilainya sama dengan 5 atau besar dari 5, pembulatannya ke atas, jadi 15 bulatkan menjadi 20. Lalu kita kalikan 20 dikali 20 sama dengan 100. Contoh yang B, 81 dibagi 38, maka taksirannya adalah 80 dibagi 40 sama dengan 2. Lihat 81, 1 ini pembulatannya ke bawah nih, pembulatan kan ke bawah, jadi 80. Sedangkan 38, lihat 8 berarti pembulatannya ke atas menjadi 40. Jadi 80 bagi 40 sama dengan 2. Untuk yang B, 57 ditambah 147 taksirannya. 57 kita bulatkan ke atas menjadi 60 dia. Sedangkan 147 kita bulatkan ke atas menjadi 150. Jadi 60 ditambah 150 sama dengan 210. Dan untuk yang D, 63 dikurang 16, 63 dibulatkan ke bawah menjadi 60, 16 karena nilainya lebih dari 5 dibulatkan ke atas 16 menjadi 20. Jadi 60 kurang 20 sama dengan 20. Jadi tidak bisa dipahami ya dia taksiran pada bilangan caca, baik taksirannya, taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Ingat saja dalam hal taksiran terbaik, kalau nilainya itu kecil dari 5, apakah 4, 3, 2, 1, maka kita bulatkannya ke bawah, dihilangkan saja. Sedangkan kalau nilainya sama dengan 5 atau besar dari 5, maka pembulatannya kita atas, apakah nilainya 5, 6, 7, 8, dan 9, lalu kita bulatkan ke atas. Oke, sudah selesai kita bahas tentang taksiran kebilangan caca. Lanjutkan lagi taksiran bilangan pecahan. Taksiran pada bilangan pecahan terdiri dari taksiran pecahan biasa dan campuran. Yang kedua, taksiran desimal, dan yang ketiga adalah taksiran persen. Jadi pada taksiran bilangan pecahan kita akan membahas 3 buah, yaitu taksiran pecahan biasa dan campuran, yang kedua taksiran desimal, dan taksiran persen. Taksiran pecahan biasa dan campuran. Taksiran pecahan biasa dan campuran adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan pecahan ke satuan dekat. Jadi taksiran pecahan biasa dan campuran adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan pecahannya ke satuan dekat. Contoh taksiran pecahan biasa dan campuran. Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran atas. A. 8/10 dikali 9, 5/7. 8/10 maka dibulatkan menjadi 1. 9 5/7
dibulatkan menjadi 10. Berarti 1 dikali 10 sama dengan 10. Contoh yang B, 11 5 per 6 bagi 3 8 per 10. 3 8 per 10 ini dibulatkan lebih dekat dengan 4. Dibulatkan dekat dengan 4. Kalau 11 5 per 6 dibulatkan lebih dekat dengan 12. Jadi 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi hasil dari 11 5 per 6 dibagi 3 8 per 10 hasilnya yaitu 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi dan bisa memahami, ambil haksiran nilai pecahan biasa itu mana yang mendekatinya, yang paling mendekati. 8 per 10 berarti lebih dekat ke 1. Kalau 9 5 per 7 lebih dekat ke 10. Begitu juga 11 5 per 6 lebih dekat menjadi ke 12. Sedangkan 3 8 per 10 bulatkan dan lebih dekat dengan. Oke, kita lanjut lagi. Haksiran desimal. Haksiran desimal adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku ke satuan atau puluhan dekat. Bilangan 321 bulatkan ke bawah. Sama aturannya pada bilangan caca. Kalau dia 321 dibulatkan ke bawah. Kalau nilainya 5 6 7 8 9 dibulatkan ke atas. Contoh haksiran desimal. Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan haksiran atas. Nah, ini haksiran atas dia minta. 16,8 dikali 2,4. 16,8 berarti dibulatkan menjadi 17. Kalau 2,4 dibulatkan ke bawah menjadi 2. Jadi 17 dikali 2 sama dengan 24,7 kali ini 4,7 dibulatkan menjadi ke atas menjadi 25. 4,9 juga dibulatkan ke atas nih. Nah nilainya lebih dari 5. Jadi menjadi 5 nih. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Begitu juga untuk contoh yang C, 153,7 tambah 8,2 153,7. Karena 7 ini lebih dari 5 berarti dibulatkan ke atas berarti menjadi 154. Kalau 82 ini kita bulatkan ke bawah karena nilainya 2 kurang dari 5 berarti dibulatkan ke bawah menjadi 8. 154 tambah 8 sama dengan 162. Begitu juga untuk contoh yang D, 32,4 dikurang 5,5 32,4 ini pembulatannya ke bawah jadi 32. Sedangkan 5,5 ini 5 ini 5 6 7 8 9 bulatkan ke atas berarti menjadi 6 nih. Jadi 32 kurang 6 sama dengan 26. Sama aturannya pada haksiran desimal, apabila bilangannya 21 tak dibulatkan ke bawah. Kalau nilainya 5, 6, 7, 8, 9 dibulatkan ke atas. Ini kita lihat 8, 16,8 kita bulatkan ke atas. Kalau 2,4 ini kan dibulatkan ke bawah menjadi 2. Begitu juga 2,7 karena nilainya 7 kita bulatkan ke atas. Itu 9 juga ke atas. 7 juga ke atas. 2 ke bawah, 6 ke bawah, 5 ke atas. Ini mudah-mudahan bisa dipahami mengenai haksiran pada haksiran desimal nih. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang haksiran persen. Haksiran persen adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku yang ada sesuai dengan acuan bilangan persen. Persen artinya 100. Bentuk persen diubah dengan mengubah suatu bahan menjadi 100. Contohnya 2 per 10 ubah berarti sama-sama kita kalikan 10. 2 kali 10 20. 20 kali 10 100 berarti 20 per 100 sama dengan 20%.
Jadi taksiran persen adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku yang ada sesuai dengan acuan bilangan persen. Lebih jelasnya kita lihat di contoh soalnya. Hasil operasi hitung berikut dengan taksiran persen. 23% dari 195. Di 23 nih, dan ini bawah nih. Berarti 20% dari 200. Berarti 100 kali 200. Jadi hasilnya 40. Kita coba contoh 4% dari 897. Ini ke bawah. Dibulatkan lebih dekat dengan 50. 897 dibulatkan ke atas menjadi 900. Jadi 50% dari 900 adalah 450. Itu juga untuk yang C, 80% dari 2 adalah 80% dibulatkan lebih dekat dengan 75%. Ini gunanya dalam persen ini kenapa kita ubah 50, 20, 75 nanti memudahkan kita. Kalau kita ambilnya 980 nanti akan beda hasilnya desimal. Jadi pembulatannya yang paling gampang-gampang saja. Berarti 75% dikali 40 hasilnya 30. Itu juga untuk yang D 97 ini lebih dekatnya ke 100. Jadi dikali 20. Jika dibulatkan menjadi 20, berarti 100% kali 20 hasilnya adalah 20. Jadi kalau taksiran persen seperti di aturannya, taksiran persen adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku yang ada sesuai dengan acuan bilangan persen. Mungkin demikian dulu pembelajaran kita hari ini tentang taksiran bilangan, mengenai taksiran bilangan caca dan taksiran bilangan pecahan. Dalam taksiran bilangan caca kita mengenal taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran baik. Sedangkan pada taksiran pada pecahan kita mengenal ada 3 juga: taksiran pecahan biasa dan campuran, taksiran desimal, dan taksiran persen. Jadi untuk contohnya sudah kita bahas. Ingat pada taksiran kalau dia nilainya 4, 5, 2, 1 bulatkan ke bawah. Kalau dia nilainya 5, 6, 7, 8, 9 kita bulatkan ke atas. Itu saja pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan video kita kali ini bermanfaat, bisa membantu proses adik-adik belajar sehari-hari, belajar di rumah maupun di sekolah. Terus channel Matematika Mudah biar bisa terus mendampingi proses belajar adik-adik dengan cara like, komen, share, subscribe. Jangan lupa terus diajak teman-temannya yang lain untuk terus mengikuti channel Matematika Mudah. Mudah-mudahan dengan adik mengikuti terus secara terus-menerus, mudah-mudahan jadi berprestasi nantinya di sekolahnya. Demikian dulu, sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Matematika Mudah.